warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amir selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curah rahmatnya dan keberkahannya kepada kita. Para asatidz yang ada di Masjid Al-Fatah, ada Ustaz Yahya, Ustaz Anggi, ada Ustaz Sahrawi, Ustaz Wawan, dan Ustaz Husni. Alhamdulillah para asatidz bersama kita. Yang lupa diri jamaah masjid atau bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah. Mari kita tanamkan kepada kita yang selalu bersyukur
dengan apa yang Allah berikan. Karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ini kita bertepatan memperingati kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ya, jadi kita berharap merdeka yang sesungguhnya lahir dan batin itu yang kita inginkan. Yang pertama kita bersyukur kepada pejuang-pejuang yang telah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bahkan di antara mereka itu ada yang menemui ajalnya, sudah barang tentu bagi mereka yang muslim akan peroleh pahala syahid. Dan yang lain ya kita hormati, mereka juga telah memperjuangkan bersama-sama, baik yang non muslim ya itu juga ikut berjuang. Ya kita menghormati mereka telah mempertahankan. Kita sebagai pewaris yaitu untuk mengisi kemerdekaan. Jadi mengisinya apa? Ya dengan apa yang kita mampu, untuk mengisi kemerdekaan. Ya jangan sampai ada orang yang dikasih wewenang malah berbuat zalim. Ya, jadi jangan sampai ini berarti menjajah bangsanya sendiri gitu ya. Teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan bareng-bareng jadi orang hutan. Ya Allah, disuruh macam-macam ya, itulah Kiai Haji Zainuddin MZ itu memang yang dia itu paham kitab kuning, jadi sumbernya itu asli sehingga sepanjang masa tidak berubah, ya tidak lekang dimakan oleh waktu, didengarnya itu tepat terus keadaannya. Jadi ya itulah beliau. Ya, jadi kita disuruh untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Hadid ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bizikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن
الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ولهم أجر كريم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم صدق الله
sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat yang sebelumnya. Jadi nanti di hari akhir orang-orang munafik itu berkata, biarlah saya nanti akan mengikuti orang-orang mukmin dan aku akan cabut, aku akan ambil cahayanya. Nah ini, jadi orang munafik itu seperti itu bilangnya. Padahal bahwa Allah itu sudah menjaganya. Jadi di sana sudah ditantang orang-orang munafik itu, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Jadi pergilah kau ke sana, cari cahaya sendiri. Padahal Allah itu sudah membaginya. Jadi bagian dalam itu adalah rahmat yang dari Allah. Jadi yang berada di lingkup orang-orang mukmin itulah di sana ada kasih sayang Allah, dan di luarnya di sanalah ada azab untuk orang-orang munafik. Dan lebih dari itu, orang-orang munafik itu menyatakan, ya di sini yunadunahum alam nakum ma'akum. Yunadunahum, mereka itu manggil-manggil mereka. Jadi orang munafik memanggil-manggil orang mukmin. Alam nakum ma'akum, tidaklah aku ini bersamamu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kan orang munafik itu kan kumpul-kumpul, kelihatannya mukmin, kelihatannya muslim, kelihatannya khusyuk, kelihatannya, tapi hatinya busuk. Nah ini kayak Abdullah bin Sabah bin Salul, ya. Salul itu orang munafik, itu dekat dengan Rasul, sebenarnya dia itu merasa dirinya itu tersingkirkan karena dia merasa akan memperoleh kedudukan, bahwa nanti dia itu akan menjadi pemimpin. Ternyata karisma kewibawaannya itu kalah dengan Rasul. Nah, dia dengki kepada Rasul, dia itu sering buat ulah dari membuat fitnah terhadap Aisyah, sehingga di sana digambarkan ada sebutan hadisul ifki. Nah, itulah orang-orang munafik seperti itu, membuat gaduh. Ya, membuat gaduh. Ya, kalau di Masjid At-Taubah alhamdulillah semuanya rukun ya Pak ya. Kita bangun, ada kegiatan, kita dukung. Alhamdulillah, ibu-ibu juga semangat luar biasa, ya mendukung. Jadi ya nanti sudah 17 Agustusan dimulai lagi lah. Kita mengajak orang-orang yang berjalan untuk berinfak, ya untuk membangun masjid, kita ajak. Setelah 17 Agustusan kita jalan lagi, jangan berhenti. Ya, jadi orang-orang munafik itu seperti itu adanya. Jadi menyatakan, aku dulu dengan kamu, aku bersamamu, kenapa kamu aku tinggalkan, dan sebagainya. Itulah orang-orang munafik yang pernyataannya itu suka dibalik-balik. Kita teruskan. Alam ya'ni lil ladzina amanu am tas'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl وطال عليهم الأجل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alam yakni billadzina amanu, tidakkah datang, di sini diartikan belumnya, belumkah datang kepada orang-orang yang beriman, antah saat qulubuhum, untuk tunduk hati mereka, li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazzala minal haq, dan dari apa-apa yang telah diturunkan yang hak. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah seperti orang-orang yang telah diberikan kitab min qabl, sebelumnya, sebelum orang beriman. Ya di sana ahlul kitab itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Fatala alaihim, maka dia itu berpanjang-panjang ya atas mereka. Al-amad, yaitu masa. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan di antara mereka itu berbuat fasik. Ya. Jadi kalau di sini ayat ini memperingatkan, tidakkah telah sampai yang semestinya orang beriman itu tunduk kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Jadi
orang itu yang dinyatakan sebagai musuh Allah, yaitu orang yang menentang. Orang yang menentang ketentuan Allah. Menentang itu mau berbeda dengan ketentuan Allah, itulah menentang. Ya kayak berbeda itu disuruh malah melawan, tidak mau. Nah itu yang disebut dengan menentang. Sebenarnya ada dalam hadis qudsi itu, siapa musuh Allah itu? Musuh Allah itu ada 3. Yang pertama, orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah tapi mengkhianatinya. Jadi dia bilang, demi Allah, aku NKRI, aku akan jaga negeri ini, aku paling garda terdepan. Jadi pejabat korupsi. Nah, ini pengkhianatan. Jadi ini yang kayak gini ini tempatnya itu ya musuh Allah. Jadi dia bersumpah untuk menjaga NKRI, tetapi ketika disuruh ngelola malah diambil sendiri. Ini terus terang Pak, di mana-mana pajak dinaikkan, pajak yang biasa-biasa saja banyak yang nunggakkannya, apalagi dinaikkan. Ini menunjukkan bahwa negeri kita itu salah kelola. Sebenarnya sih kalau undang-undangnya Pak, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah nyata. Kekayaan yang ada di perut bumi di negeri kita itu untuk bangsa kita, untuk rakyatnya. Jadi tambang, minyak, nikel, besi, dan sebagainya itu disuruh dikelola untuk kita. Bukan untuk orang-orang tertentu. Nah itulah. Ya karena salah kelola, maka yang dipencet itu rakyat kecil. Dikejar-kejar, pajak dinaikkan. Ada yang sampai 100 kali lipat pajaknya, bahkan ada sampai 1000. Makanya kayak di Pati itu kan sampai pada demo, ya karena arogan pimpinannya. Datangkan 50.000 pendemo, datang lebih dari 50.000. Nah itu artinya sekarang itu rakyat cerdas, nantang. Jadi pemimpin itu jangan arogan, ya jangan arogan. Ingat, jadi pimpinan itu jadi pelayan, ya jadi pelayan. Nah inilah yang harus diperhatikan. Ya sampai yang sekecil-kecilnya, mohon maaf ya, kadang-kadang di kantor ada yang menjadi pejabat, itu harus paham mana yang untuk kepentingan lembaga, mana yang kepentingan pribadi. Ya ini ada nanti yang kedua. Yang kedua yaitu orang yang mempekerjakan orang tetapi tidak dikasih upah. Nah ini berbahaya. Jadi kalau ini sering di perkantoran sering. Kadang-kadang kepala itu menyuruh kepada anak buahnya yang jadi pegawai dasar, yang sih disuruh-suruh, yaitu dengan keperluan pribadi, belikan nasi, belikan untuk diri sendiri. Itu termasuk zalim kalau tidak memberikan upah kepada orang yang disuruh. Nah ini, ya jadi ada di antara mereka itu tidak bisa membedakan mana yang untuk keperluan kantor dan mana yang untuk keperluan pribadi. Ya setidaknya kalaupun dia itu tidak memberi apa-apa, maaf ya saya minta tolong. Seperti itu. Nah ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah jadi orang menyuruh seseorang tapi tidak memberikan upah. Nah itu juga perbuatan zalim, itu juga menantang Allah. Yang ketiga yaitu trafficking. Orang itu diperjualbelikan. Dulu ada menteri namanya Profesor Sunaryo, jujurnya luar biasa. Dia itu bilang begini, Menteri Perdagangan tahun 70-an. Ya kebetulan alhamdulillah saya bertemu dengan beliau. Jadi ya karena dekat saya ngomongnya itu belak-belakan. Prof, jadi menteri kok miskin, saya bilang gitu. Karena kemana-mana pakainya angkot. Dia ngajar pergi pakainya angkot. Nggak pernah dia tuh bawa mobil.
Suatu ketika bawa mobil, dia udah tua, mobilnya ditinggal karena kebiasaan bawa angkot. Setelah saya tanya, ya kalau ikutin gaji apa adanya ya seperti ini. Yang dapat tambahan-tambahan, itulah yang jadi kaya raya. Kalau sekarang kan beda ya Pak ya. Jadi wakil menteri, jadi komisaris apa gitu ya. Ini ada tambahan-tambahan. Ya inilah yang mungkin menjadikan harta itu terkumpul di lingkungan mereka, orang-orang tertentu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi orang yang menantang Allah, yang ketiga yaitu orang yang memperjualbelikan orang. Jadi beliau bilang, Profesor Sunaryo, coba pikir, orang itu kerja di luar negeri, tetapi dia tinggal berangkat saja. Dulu kan ada ya, yang seperti itu. Jadi biayanya itu kecil sekali, paling ngurus paspor dan sebagainya, biaya ke sana kecil. Nah itu diperjualbelikan. Jadi makanya dia tidak memperoleh gaji dalam waktu sekian, baru setelah sekian tahun baru memperoleh gaji. Nah itu diperjualbelikan dulu, itu seperti itu. Ya kalau sekarang ada juga kan ya, ada travel-travel yang nakal gitu ya. Dibilangnya, yuk kerja di Hong Kong, enak. Di sana disuruh jadi pemuas nafsu. Nah inilah bahayanya orang dijadikan semacam untuk pemuas nafsu. Jadi ada 3 kelompok yang menjadi musuh Allah. Yang pertama orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah tetapi tidak menunaikannya. Yang kedua yaitu mempekerjakan orang tidak memberikan upah. Yang ketiga yaitu memperjualbelikan manusia dijadikan budak. Nah ini yang sebenarnya bukan haknya. Nah inilah juga berdosa besar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi di sini dinyatakan orang mukmin masihkah tidak tunduk kepada Allah untuk ingat kepada Allah dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Ditegaskan lagi, janganlah engkau seperti orang-orang ahli kitab. Yaitu ahli kitab itu kalau kita lihat mereka itu kan tidak langsung kepada sumber dari Injilnya, tetapi ada orang yang mengaku sebagai pelurus dan disitulah yang menjadikan dia itu menyesatkan Isa sebagai Tuhan. Ya, jadi kalau di sini disebutkan wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi artinya yang beriman, yang mengikuti kepada Hanifiyah, yaitu agama yang lurus itu sedikit. Kalau kita lihat di zaman Rasul itu ada agama itu, ada beberapa agama sebelum Rasul datang, itu ada agama Majusi, agama Nasrani, agama Yahudi. Nah disitulah ada orang-orang yang disebut Hanifiyah. Hanifiyah itu artinya dia masih memegang teguh turun-temurun tradisi dari nenek moyangnya, yaitu berpegang teguh kepada kitab Injil yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka banyak yang membenarkan bahwa nanti akan datang seorang utus yang namanya Muhammad. Dan di antara mereka yang pernah dipertemukan dengan Nabi Muhammad yang dibawa oleh Abu Thalib membenarkan bahwa dia adalah ciri-ciri sebagai Rasul, dan dia nyatakan andaikan aku diberikan umur panjang dan menyaksikannya dia diberikan wahyu, aku beriman. Jadi sangat sedikit orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah. Nah ya kita lihat orang-orang yang mu'alaf gitu ya, orang-orang mu'alaf itu kebanyakan malah di antara mereka dari orang-orang yang berpikir secara jernih, dan banyak di antara mereka yang disuruh untuk belajar kitab yang secara asli bahasa Yunani-nya ya. Nah, mereka malah berpaling kepada Islam. Nah, oleh karena itu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Diteruskan lagi, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. I'lamu, ketahuilah,
Annallaha bahwa sungguhnya Allah yuhyil ardo menghidupkan bumi ba'da mautiha setelah kematiannya. Wa bayyana lakumul ayat, telah aku jelaskan kepadamu ayat-ayat la'allakum ta'qilun. Ya, mudah-mudahan kamu itu bisa berpikir. Ya, ini sering saya sampaikan. Kalau kita itu membaca huruf-huruf, maka menjadilah rangkaian kata-kata. Itulah Al-Quran. Jadi ketika diucapkan, ya dieja, maka menjadi rangkaian kata-kata. Nah, rangkaian kata-kata itu bisa memunculkan cabang-cabang yang lain. Ada yang dibaca secara murattal, ada yang dibaca secara semi. Jadi ketika orang itu membaca ayat suci Al-Quran dengan mulutnya, maka menjadi berbagai macam bentuk pernyataan yang bisa dipahami. Kalau orang itu membaca dengan akal, maka muncul pengetahuan. Oleh karena itu di sini dinyatakan qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ya, jadi ketika kita itu membaca dengan akal, maka di sanalah muncul ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan akal, muncul pengetahuan. Makanya kita mencoba dengan mengkaji satu kata demi kata, maka muncullah pengetahuan. Ya, kalau kita itu membaca Al-Quran dengan hati, maka kita akan muncul kasih sayang. Nanti ada perintahnya, ya kayak di sini ada perintah untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya, maka muncul rasa kasih sayang. Kalau kita itu membaca ayat Al-Quran dengan jiwa, itu dengan penuh keyakinan, maka kita akan membuka tabir bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Nah, itulah cara membaca Al-Quran itu memang bertingkat-tingkat. Kalau di dalam ilmu agama itu ada istilah begini, Pak. Kalau masih kecil itu belajar syariat. Syariat itu untuk memahami ketentuan, mana perintah, mana larangan. Kalau sudah tahu syariat, harus tahu caranya. Nah, ini meningkat berubah. Ketika dia remaja, di situ ada tata caranya. Bagaimana kita itu menghadap Allah. Disebut dengan torekot, metode. Torekot itu metode, Pak ya. Jangan diartikan torekot itu yang ada di dalam sufi, di dalam kelompok-kelompok tertentu yang di sana ada mursyid dan sebagainya. Tidak itu. Metode itu cara. Ya, ketika kita sholat, ya kita yakin adanya Allah, terus belajar bagaimana kita sholat, kita wudhu dan sebagainya. Nah, di situ disebut dengan torekot, metode, tata cara, umpamanya wudhu, tata cara wudhu bagaimana sih yang benar? Nah, apakah yang sudah kita laksanakan atau masih kurang? Nah, ini makanya kita disuruh untuk melihat metodenya. Metodenya itu biasanya dicontohkan oleh Rasul. Metode. Nanti sudah metode, di situ ada hakikat. Nah, ini baru tingkatannya itu sudah tingkatan ke atas lagi. Yang tertinggi yaitu ma'rifat. Jadi kalau sudah tua, itu sudah tingkatannya itu tingkatan mengetahui. Nah, ini maksudnya begini, Pak. Seorang itu mestinya semakin tua itu semakin cepat beribadahnya. Ya karena apa? Ya satu, memang umurnya kan sudah mulai pendek ya Pak ya. Memang sudah mulai pendek. Dan sebenarnya sudah dicopoti oleh Allah nafsunya untuk dunia agar sadar. Untuk disingkirkan. Jadi yang lebih cepat itu untuk menghadap Allah mestinya. Ya kalau masih kecil itu kan dunianya dunia permainan. Makanya wajar, dia belum kenal Allah yang sesungguhnya. Kalau kita itu sudah dicopot-copot di urusan dunianya, mohon maaf, mata sudah rabun ya Pak ya. Itu dunia Pak.
Terus badan juga sudah sering sakit-sakitan. Artinya itu dunia itu. Jadi disuruh untuk yang ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah, untuk faham Allah. Setidaknya faham Allah yaitu kita yakini benar bahwa ciptaan segala sesuatu yang ada di dunia ini ada penciptanya yaitu Allah gitu. Nah itulah yang nyata. Nah itulah harusnya seperti itu. Saya ulangi lagi, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah inilah untuk orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, sudah ma'rifatullah. Mustinya, ya mustinya. Ya, kalau kita lihat contoh ya Imam Ghazali ya Pak ya. Ya jadi ketika kita baca Al-Quran dengan akal maka muncullah ilmu pengetahuan. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Innal musaddiqina, bahwa sesungguhnya orang yang membenarkan laki-laki, wal musaddiqati, dan yang membenarkan dari kalangan perempuan, wa aqradullah, dan yang memberikan hutang, qardon dengan hutangan, hasanan yang baik, yudha'afu lahum, Allah lipat gandakan, walahum, dan bagi mereka ajrun karim, yaitu pahala yang mulia. Seperti apa qardon hasanan? Ya, kemarin saya sampaikan bahwa hidup di dunia ini laksana hutang piutang. Hidup di dunia ini itu laksana jual beli, ya jual beli. Jadi kalau kita itu berinfak, itulah sebenarnya disebut dengan berhutang piutang. Ketika kita itu memberikan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan takmir, untuk kepentingan marbot, untuk kepentingan lampu, untuk macam-macam, itulah yang disebut dengan qardon hasanan. Jadi memberikan piutang, memberikan hutang kepada Allah, yang nanti Allah itu akan membalas. Di sini dinyatakan yudha'af, dilipat gandakan bagi mereka. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dilipat gandakan. Kalau di dunia kan hanya dilipat gandakan saja, berlipat-lipat, yang malahan kalau kita tidak bisa memahami, malah kita itu mengurusi dunia. Yang semestinya dunia itulah untuk kendaraan kita ke surga. Kalau kita kebalik, malah kita ngurusin dunia, bisa-bisa kita itu mati karena dunia, dan matinya itu mati na'udzubillah. Dunia itu mengantarkan ke neraka. Itulah yang dikhawatirkan. Kalau kita itu qardon hasanan kepada Allah, dilipat gandakan juga iya, lahum ajrun karim. Bagi mereka itu adalah pahala yang mulia. Jadi pahala yang terhormat. Mohon maaf, korupsi itu kan berlipat ganda Pak ya. Tapi ajrun karim enggak Pak? Enggak Pak. Berlipat ganda sih berlipat ganda, tetapi tidak, tapi menjadikan dia itu hina. Ya, di mana-mana barang orang yang mencacinya, yang memang semestinya itu dia terima. Makanya untuk pembelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya nanti, kalau jadi pejabat jangan korup. Ya banyak orang yang mencibir, banyak orang yang menghina, banyak orang yang menyatakan rakus dan sebagainya. Ya itulah siksaan dunia akhirat. Jadi di antara azab Allah yang ada azab dunia akhirat yang dosa besar, yaitu orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang merampok. Nah, ya kan koruptor itu kan perampok sesungguhnya, lebih dari perampok. Nah ini, ya negeri kita ini kan kaya raya sebenarnya ya Pak ya. Cuma karena salah kelola, ya seperti inilah keadaannya. Ya itulah. Orang-orang korup tidak memperoleh ajrun karim, tapi ajrun yang hina, ya, yang dihinakan. Pahalanya itu pahala hinaan.
Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman billahi, dengan Allah, wa rusulihi, dan utusannya, ulaika, bagi mereka, humus siddiqun, mereka adalah orang yang membenarkan, wasyuhada, dan mereka sebagai saksi inda rabbihim, yaitu di sisi Tuhannya. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka itu ada pahalanya dan ada cahayanya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, makadzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayatku, ulaika ashabul jahim, bagi mereka itu ada di di neraka jahim. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi kelihatan kalau orang itu memperoleh hartanya dengan halalan thayyiban, dengan penuh kehormatan, mereka itu akan memperoleh penghormatan sebagai siddiqun, yang membenarkan kepada Allah. Jadi mereka itu nanti akan ada cahayanya, Ya kan kalau orang itu mencari uangnya, mencari hartanya dengan halal, itu kan orang itu rasa hormatnya luar biasa. Apalagi dia itu dermawan gitu ya, itu rasa hormatnya luar biasa. Ya, jadi bagi mereka itu ada cahaya. Ya, memang kalau orang Islam itu kan nanti di akhirat itu akan diberikan tanda oleh Allah sebagai umat Muhammad, yaitu cahaya. Cahaya karena apa? Karena wudhu. Kalau wudhunya benar, Pak. Kalau wudhunya benar, nanti akan memperoleh cahaya, akan seperti tanda yang dijanjikan sebagai tandanya. Nah, ini sangat-sangat diwanti-wanti ya, masalah wudhu. Wudhu itu sampai ke ujung kuku ya, itu disuruh dibersihkan. Makanya tata cara wudhu itu harus diperhatikan. Jangan kita itu sembarangan. Membasuh jangan asal membasuh. Mengusap jangan asal mengusap, harus secara sempurna. Ya, kalau kita itu berwudu itu harus secara sempurna. Alhamdulillah di Melon sudah mulai belajar Bulughul Maram kemarin bab wudu. Alhamdulillah nanti ada prakteknya juga. Ya, makanya kita cepat-cepat supaya tamat pindah kepada fikih. Ya, jadi penting sekali ya. Sehingga orang yang terpancar di akhirat nanti yang wudunya benar, yang asal-asalan itu sudah dibenarkan. Ketika Rasulullah melihat ada seorang yang berwudu itu asal-asalan, maka Rasulullah itu menyatakan sempurnakan wudumu sampai beberapa kali untuk berwudu. Itulah betapa pentingnya wudu ini. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang yang dustakan ayat Allah, mereka itu berada di neraka jahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatuhu wa tafakhur. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya, bahwa sungguhnya kehidupan dunia la'ibun wa lahun, itu permainan ya. Wa lahun, dan senda gurau. Wa zinatun, dan itu perhiasan. Wa tafakhurun, yaitu bersombong-sombongan. Bainakum, di antara kalian. Wa takasurun, dan berbanyak-banyakan fil amwali, di dalam harta, wal aulad, dan anak. Kama salil ghaisin a'jabal kufar, seperti hujan yang mengagumkan. Kufar itu bukan kafir, Pak ya. Di sini kufar itu petani. Jadi arti kafir itu tidak semuanya adalah orang yang ingkar kepada Allah, enggak. Jadi kafir itu ada yang maknanya memang ingkar kepada Allah, itu kafir i'tiqadi. Ada kafir nikmat. Ya, orang yang beragama Islam tetapi tidak mau melaksanakan syariat Islam. Itu makanya ada ayat yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini kalaulah kalian itu kafir, inna ada bila sadid. Jadi kafir ini yang kedua yaitu bisa jadi orang iman, orang Islam, tetapi tidak mau memilih hukum Allah. Ini kan aneh ya, kalau di kita itu kadang-kadang ada rambu-rambu yang berkaitan dengan pemerintahan. Di sana kalau yang pemerintahan ada hukum Islam. Itu kalau
orang itu berdemo kepada pemerintah, itu namanya bughat. Itu kalau pemerintahan Islam, itu nggak boleh. Nah, ini yang kadang-kadang suka diambil untungnya ketika ada orang demo, terus dia pemerintahnya adalah yang didukungnya, pilihannya bilangnya bughat. Itu nggak boleh. Nah, kita harus tahu dulu sistem pemerintahan kita itu apa, negara kita itu apa, demokrasi. Kalau demokrasi enggak, demo itu termasuk rukun di dalamnya, ya. Jadi kalau demokrasi itu rukun. Ya, jadi pemerintahan itu suka dikoreksi dengan demo. Nah, itu kalau demokrasi. Kalau dalam pemerintahan Islam secara utuh itu tidak ada. Kita kan aneh ya Pak ya. Kalau yang menguntungkan itu biasanya diambil. Baru-baru ini ada seorang menteri yang menyatakan bahwa pada harta orang Islam itu ada hak orang lain. Aduh, jadi dadak ustazah. Ini ada yang seperti itu. Tapi nggak pernah dia itu menyatakan bagaimana kekayaan yang ada di perut bumi yang diambil, dikelola itu untuk rakyat sampai berapa persen, itu nggak ada. Padahal itu dipesankan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang repot ya, yang repot seperti itu. Ya, jadi lahun wazina tafahur wa takasur. Jadi orang hidup di dunia itu kebanyakan itu berlomba-lomba untuk menumpuk harta, wal aulad dan anak. Kama sani ghaisin ajabal kufar, ya seperti hujan yang menakjubkan bagi orang-orang petani, nabatuhu yaitu terhadap tanamannya, summa yahiju fatarahu musfarran. Kemudian dia itu mengering, ya, dan terlihatlah dia itu kuning. Summa yakunu hutama, dan kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, bagi mereka adalah azab siksa yang pedih. Wa maghfiratum minallah, ada ampunan minallah wa ridwan, dan kerelaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali menipu, ya. Jadi itulah keadaan yang ada di dunia itu. Orang itu berlomba-lomba untuk memperoleh harta, memperoleh watakasurun, ya, itu bertafahur, bersombong-sombong. Jadi sebenarnya boleh Pak ya, menjadi orang Islam itu menjadi kaya boleh. Ya, karena ayat Al-Quran jelas. Di sana itu ada infak, ada sodako, ada zakat, ada hibah, ada macam-macam. Itu artinya Allah itu memperbolehkan kita menjadi orang kaya. Tetapi tata caranya itulah yang disuruh yang benar. Ya kan, orang itu barang itu kan menjadi haram itu bisa jadi karena zatnya. Zatnya itu berarti karena barangnya. Ada juga barang haram karena caranya. Nah, inilah yang caranya, inilah yang kadang-kadang lupa. Ya, karena biasanya kalau dalam satu gerombolan itu biasanya ya kong kali kong. Ya mohon maaf, umpamanya ada penguasa yang zalim, maka menteri-menterinya zalim semua, bisa jadi. Ya karena melihat contohnya kezaliman. Nah, di situ nanti penguasanya juga dia akan melihat, biarin aja dia. Nanti jadikan pegangan saya. Kalau kamu macam-macam saya buka dan sebagainya. Ya itulah perkumpulan orang zalim itu akan bersama dengan orang-orang zalim. Ya kayak sama dengan Fir'aun. Nah, di sana kan ada beberapa ilmuwannya gitu ya yang menyokong bagaimana dia itu ingin menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu telah dibunuh. Dia membuat panjatan atau yang tinggi, terus dia bawa darah gitu ya, terus dibilangnya Tuhan telah dibunuh. Nah, itulah kong kalingkongnya seperti itu. Fir'aun itu ya kelompoknya kelompok orang-orang zalim seperti itu. Musuhnya siapa? Musa. Nah, itulah yang ada ya. Kehidupan itu tidak akan lepas dari kelompoknya. Ya, sama seperti ayat Al-Qur'an ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama sumara.
Nanti ada lagi wasiqal ladzina taqwa ilal jannati zumara. Nah, itulah bergelombang-gelombang, itu berkumpul-kumpul, ya tidak terpisah-pisah. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.